Di tengah kondisi global yang sedang berkecamuk, kekosongan sejumlah pos-pos duta besar Indonesia di luar negeri menjadi sorotan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi pos duta besar RI di Amerika Serikat, Jerman, dan lembaga multilateral PBB yang telah lama kosong. Dalam cuitannya, ia menyebut Indonesia butuh memiliki perwakilan tertinggi di negara-negara tersebut di tengah kecamuk dunia seperti perang, konflik, dan krisis berbahaya. Ia menyatakan Indonesia akan kesulitan berdiplomasi secara efektif di garis depan jika pos-pos duta besar belum terisi. Desakan juga datang dari Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi Luar Negeri DPR Utut Adianto. Mereka mengingatkan pemerintah untuk segera mengisi pos duta besar RI di Amerika Serikat. Menanggapi desakan sejumlah tokoh dan masyarakat untuk segera mengisi kekosongan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan penentuan sejumlah pos duta besar hanya tinggal soal waktu kapan posisi itu akan diisi. Menurutnya, saat ini dalam proses dan sepenuhnya akan menjadi hak prerogatif Presiden. Informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting termasuk pengisian dubes ya tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu dan soal siapa yang akan ditempatkan. Jadi nggak ada masalah itu dalam perhatian yang serius dari pemerintah. Mengutip cnnindonesia.com, Dubes RI untuk Jerman kosong sepeninggal Arif Hafaz Ugroseno pada Desember 2024 lalu. Sementara posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat kosong sejak Juli 2023. Terakhir, posisi itu dijabat oleh Rosan Roslani selama periode 2021 hingga 2023. Posisi Duta Besar Indonesia pada sejumlah negara strategis ternyata masih kosong dalam beberapa waktu terakhir, seperti Amerika sudah hampir 2 tahun tidak memiliki duta besar, dan juga duta besar Jerman juga kosong sejak 21 Oktober 2024 lalu. Lalu, amankah posisi kosong ini di tengah kondisi geopolitik global yang semakin tidak menentu? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Guru Besar Hubungan Internasional UGM, Poppy Sulistianing Winanti. Selamat malam Bu Poppy, apa kabar? Selamat malam Mas Bram. Baik, Bu Poppy, langsung saja. Jadi saya ingin spesifik pada Amerika terutama. Kalau terakhir adalah sekitar Juli 2023, artinya sudah 2 tahun jabatan Dubes kosong dengan kondisi geopolitik saat ini, dengan adanya kontroversi tarif impor beberapa waktu yang lalu. Seberapa kita dirugikan sebetulnya tidak ada posisi Dubes di sana, Ibu? Saya kira tadi ya merespons pernyataan dari Pak Wamen bahwa hanya tinggal menunggu waktu, itu sepertinya memang menunjukkan itu tidak hanya karena sudah 2 tahun seperti yang Mas Bram sampaikan. Dan situasi ini tentu saja dari kacamata saya sangat merugikan posisi Indonesia. Terlebih karena posisi duta besar itu sangat vital, terutama menimbang beberapa kondisi yang tadi juga sudah disampaikan terkait dengan kondisi geopolitik, dan yang secara lebih spesifik terkait dengan situasi di mana pemerintah Indonesia saat ini sedang bernegosiasi terkait dengan kebijakan tarif yang disampaikan oleh pemerintah Donald Trump. Kekosongan, ketiadaan posisi dubes tentu saja dapat menyulitkan Indonesia di dalam proses negosiasi tersebut. Sehingga saya jujur sangat menyayangkan ketika dibilang hanya tinggal menunggu waktu. 2 tahun terlalu lama untuk membiarkan posisi yang sangat vital ini kosong sedemikian rupa. Begitu sih Mas Bram. Oke, saya kalau boleh mengutip apa yang disebutkan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat menyebut aktivitas tetap lancar di KBRI Washington di bawah kuasa usaha ad interim. Seberapa kemudian ada semacam PLT ini bisa juga membawa misi dan daya tawar Indonesia sebetulnya, Ibu, dalam pandangan Anda? PLT bisa menjalankan fungsi daily, begitu ya Mas Bram. Tetapi sebagai sebuah gestur betapa pentingnya dan urgensi dari situasi yang sedang dihadapi Indonesia di dalam proses negosiasi terutama terkait dengan kebijakan tarif, menurut saya itu tidak cukup.
sehingga PLT mungkin bisa membantu menjalankan fungsi-fungsi maupun peran yang sifatnya sehari-hari begitu ya, tetapi sebagai sebuah posisi tertinggi perwakilan suatu negara di negara lain, apalagi Amerika Serikat merupakan negara cukup strategis bagi Indonesia dan sangat strategis bagi Indonesia dengan konteks ekonomi politik global yang ada dan situasi negosiasi tadi, saya kira tetap dibutuhkan posisi duta besar sebagai perwakilan tertinggi negara kita di negara lain. Dan tentu saja di dalam situasi semacam itu diperlukan orang yang sangat berpengalaman, diperlukan orang yang sangat punya sejarah panjang di dalam diplomasi untuk bisa memitigasi maupun mengelola relasi Indonesia dan Amerika Serikat yang sangat kompleks di dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Oke, Bu Popi, sebetulnya apa yang sebetulnya bisa kita baca dengan kekosongan ini, baik dari Indonesia, apa pula yang juga bisa dibaca angka Amerika begitu terhadap Indonesia dengan membiarkan kosong posisi duta besar ini, Bu? Saya kira sekarang mungkin kita masih ini ya, Mas Bram ya, memang belum ada istilahnya secara resmi pemerintah Amerika Serikat mengadres secara langsung kekosongan situasi dubes di Indonesia untuk Amerika Serikat ini. Memang belum ada pernyataan resmi atau apapun yang berkaitan dengan itu dari sisi Amerika Serikatnya. Meskipun demikian itu bukan berarti ini harus diabaikan, bukan berarti kemudian ini menjadi tidak penting. Sekali lagi situasi sekarang adalah situasi yang sangat urgent bagi tersedianya posisi yang sangat vital dalam relasi kita dengan Amerika Serikat. Sehingga saya kira penting untuk menjadi atensi pemerintah. Dan tadi sekali lagi mengatakan hanya tinggal menunggu waktu, padahal ini sudah 2 tahun, itu menunjukkan sepertinya belum menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Oke. Dan ini penting untuk diadres, saya kira begitu Mas Bram. Oke, Bu Popi, apa yang sebetulnya saya ingin Anda juga memaparkan bagaimana sebetulnya sosok ideal, apa saja yang harus dibutuhkan selain soal track record diplomasi tadi untuk kemudian duta besar Indonesia ataupun di Amerika ataupun di PBB yang ada di New York maupun Jenewa begitu Ibu? Posisi duta besar sangat penting, apalagi kemudian dalam situasi sekarang dengan negara sepenting Amerika Serikat. Karenanya di luar dari pengalaman sejarah panjang diplomat yang mumpuni, saya kira juga adalah sosok yang punya pemahaman mengenai relasi Indonesia dan Amerika Serikat yang sangat kompleks. Di luar tentang relasi Amerika dan Indonesia yang sangat kompleks, tentu saja harus memiliki pemahaman yang cukup komprehensif terkait dengan situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian dan juga susah diprediksi begitu ya. Sehingga 2 hal ini penting, lalu juga harus adalah sosok yang punya kapasitas kemampuan negosiasi yang juga luar biasa. Di tengah situasi semacam ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan. Dan tidak kalah pentingnya tentu saja adalah sosok yang bisa diterima di berbagai macam kalangan, tidak saja ketika bernegosiasi dengan Amerika Serikat, orang yang sangat paham betul tentang betapa pentingnya relasi baik ekonomi, keamanan, maupun kultural antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga dengan demikian saya kira mungkin itu adalah sosok atau kriteria atau mungkin kualifikasi yang kita butuhkan ketika dalam situasi sekarang duta besar semacam apa yang bisa kita harapkan untuk bisa ditempatkan di Amerika Serikat maupun di PBB saat ini. Bu Popi, dalam perspektif Anda, kalau melihat Indonesia, kondisi Indonesia hari ini, apa yang paling penting untuk kemudian atau sosok yang seperti apa yang kemudian paling pas untuk ditempatkan? Ekonomikah, keamanankah begitu? Saya kira kombinasi keduanya ya. Kalau melihat situasi bahwa sekarang kita sedang bernegosiasi terkait dengan kebijakan tarif, tentu saja adalah orang yang harus paham apa konsekuensi dari proses negosiasi yang berlangsung. Negosiasi ini kan sumbernya adalah karena perdagangan kita surplus dengan Amerika Serikat. Dan salah satu tuntutan clear dari Amerika Serikat adalah membuat neraca perdagangan ini menjadi lebih balance. Artinya apa? Kita diminta untuk membuka keran impor. Nah, karenanya diperlukan orang yang punya pemahaman tentang tidak saja bagaimana mendeliver, bagaimana memastikan, memanifestasikan kepentingan kita dalam proses negosiasi
tersebut, tetapi juga bagaimana mendudukannya dalam proses negosiasi itu dengan pihak Amerika Serikat. Dan artinya adalah orang yang punya networking, mereka yang bisa kemudian memastikan proses negosiasi yang berlangsung antara pemerintah ini juga dibarengi dengan kemampuan untuk mengembangkan networking dengan misalnya pelaku bisnis di Amerika Serikat yang membutuhkan produk Indonesia. Sehingga kemudian disitulah tempat bagaimana saya kira diplomat yang berpengalaman, punya pemahaman yang komprehensif tentang situasi ekonomi politik global bisa membantu pemerintah kita untuk tadi Mas Bram, memastikan kepentingan Indonesia tidak terlukai begitu ya dalam proses negosiasi ini, karena itu juga sudah menjadi kritikan banyak orang. Artinya kita harus membuka keran impor banyak-banyak. Itu bagian dari negosiasi dan bagaimana kemudian memitigasinya untuk memastikan agar kita bisa mencapai solusi yang jauh lebih berimbang dari proses yang berlangsung itu. Oke, termasuk ini Bu, bagaimana soal juga kepentingan Indonesia yang meyakinkan dunia bahwa kita memang negara non-blok, tidak berpihak pada situasi geopolitik yang sedang panas hari ini? Ya, itu juga satu hal yang saya kira butuh skills tertentu ya Mas Bram. Meskipun saya kira bergabungnya Indonesia di bawah BRICS gitu, itu bisa menjadikan indikasi karena artinya Indonesia tidak ingin tinggal diam. Indonesia ingin menjadi bagian dari negara-negara terutama Global South yang ingin menyuarakan kepentingan negara-negara Global South ini agar punya tata kelola dunia yang jauh lebih berpihak kepada kepentingan Global South. Dan kalau itu dimaknai sebagai negara yang sekarang mulai bersuara, negara yang mau lebih menyuarakan kepentingan secara lebih lantang, itu harus menjadi bagian dan konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia. Jadi non-bloknya harus lebih dipastikan memang dia betul-betul melayani kepentingan Indonesia di dalam konteks global yang semakin dinamis dan berkembang semacam ini. Begitu Mas Bram. Oke, terakhir. Jadi artinya lebih cepat diumumkan akan lebih baik, Ibu? Tentu saja, ini sudah terlalu lama sebetulnya Mas Bram kalau menurut saya ya. Jadi kalaupun sudah ditimbang, kalaupun ini ya waktunya sekarang. Ini waktu adalah yang sangat penting bagi pemerintah kita, terutama Presiden untuk memutuskan siapa yang bisa ditunjuk untuk mewakili kepentingan Indonesia dalam kebutuhan yang sangat urgent saat ini. Oke, baik. Kita tunggu definisi dalam waktu dekat yang disebutkan pemerintah, kapan dan siapa yang kemudian akan menduduki pos-pos penting tersebut. Terima kasih Bu Popi, Guru Besar Hubungan Internasional UGM telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Selamat malam Mas Bram.